Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Karisma Putri. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pemikiran pengilmuan Islam Kunto Wijoyo. Pengilmuan Islam sendiri merupakan pengembangan lebih lanjut dari upaya untuk menempatkan Al-Quran sebagai sumber utama atau sumber ilmu rujukan umat muslim. Karena Al-Quran memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi berbagai macam teori, khususnya dalam bidang ilmu-ilmu sosial dan ilmu lainnya. Dari pemikiran pengilmuan Islam menurut Kunto Wijoyo ini memiliki dua langkah atau metode, yaitu integralisasi dan juga objektifikasi. Yang pertama, kita akan membahas mengenai integralisasi, yang dimana gagasan ini muncul dari perbedaan antara ilmu-ilmu sekuler dan ilmu-ilmu integralistik. Ilmu sekuler ini merupakan produk dari peradaban barat atau modernisasi dalam filsafat rasionalisme, yang dimana sumber kebenarannya itu adalah pikiran, bukan wahyu Tuhan. Secara otomatis, dalam rasionalisme, manusia itu menjadi pusat kebenaran, etika, kebijakan, dan pengetahuan. Maka, menurut ilmu sekuler, kita semua sebagai manusia menjadi produk, partisipan, dan juga konsumen. Selanjutnya, pada ilmu sekuler terdapat tahapan, yaitu ada filsafat, antroposentrisme, diferensiasi, dan juga ilmu sekuler. Di mana menurut Kunto Wijoyo, ilmu sekuler ini adalah modernisme dalam filsafat. Filsafat rasionalisme yang muncul pada abad ke-15 atau 16 menolak teosentrisme pada abad tengah, yaitu rasio atau pikiran manusia diagungkan dan wahyu Tuhan lebih direndahkan, bahkan dinistakan. Selanjutnya, ilmu integralistik yang merupakan produk bersama seluruh umat manusia yang beriman atau yang sudah diidealkan Islam. Kunto Wijoyo menjadikan agama sebagai faktor penentu. Menurutnya, agama merupakan representasi pesan Al-Quran yang merupakan pedoman hidup bagi umat muslim. Selanjutnya, di ilmu integralistik ini juga memiliki tahapan, dan terdapat 4 tahapan dalam menghasilkan ilmu-ilmu yang integralistik. Yang pertama dimulai dari pandangan agama yang berlanjut pada lahirnya antroposentrisme yang merupakan perpaduan dari pandangan ketuhanan dan sekaligus kemanusiaan. Hasilnya, maka lahirlah dediferensiasi atau perekatan kembali ilmu-ilmu yang terpisah. Dediferensiasi merupakan lawan dari diferensi yang pada akhirnya lahirlah ilmu-ilmu yang disebut dengan ilmu integralistik atau ilmu yang terpadu. Selanjutnya kita beralih kepada langkah yang kedua atau metode yang kedua, yaitu objektifikasi, yang dimana menurut Kunto Wijoyo dengan melakukan objektifikasi terdapat 2 hal yang bisa dihindari, yaitu sekularisasi dan dominasi. Sekularisasi ini terjadi karena adanya interpretasi yang menganggap bahwa semua peristiwa yang terjadi adalah konsekuensi logis dari gejala objektif. Sementara dominasi terjadi apabila suatu umat beragama hanya menghasilkan satu produk saja dari internalisasi atas nilai-nilai, yaitu eksternalisasi. Selanjutnya, produk yang dihasilkan objektifikasi itu adalah ilmu objektif atau pikiran yang objektif. Objektifikasi ini bermula dari internalisasi nilai, bukan dari subjektifikasi kondisi objektif, sehingga objektifikasi ini berkedudukan di antara internalisasi, eksternalisasi, objektifikasi, dan gejala objektif. Objektifikasi ini menempuh prosedur yang sama dengan eksternalisasi, tetapi sekaligus konkretisasi dari keyakinan internal, sehingga suatu perbuatan disebut objektif bila perbuatan tersebut dapat dilakukan oleh semua orang, termasuk juga yang non-muslim, sebagai sesuatu yang natural dan bukan sebagai perbuatan keagamaan. Sehingga dengan objektifikasi, maka ilmu yang terutama dalam sebuah pengobatan terbuka untuk semua orang. Kemudian dapat juga ditularkan secara terbuka dan juga tanpa laku yang rahasia, seperti bertapa, karisma, sakti, tiban, dan lain-lainnya. Dalam konteks yang lebih luas, Kunto Wijoyo juga berpandangan bahwa objektifikasi ini sebagai jalan tengah tidak hanya bagi Islam, tetapi juga dapat dilakukan oleh agama-agama yang lain dan aliran-aliran politik. Baik, mungkin segitu saja penjelasan mengenai pemikiran pengilmuan Islam oleh Kunto Wijoyo yang saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.